Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu review artikel yang berjudul Evaluasi dan Pengembangan Desain Alat Penggiling Padi. Nah, kelompok 1 itu ada saya, Gidolvan Maldino Parwansyah, dengan NIM 118 yang akan membacakan kelebihan dan kekurangan artikel. Nah, untuk selanjutnya Dinul Haki dengan NIM 034 akan membacakan metode. Untuk selanjutnya Rifandi Setiawan akan membacakan hasil dan pembahasan. Nah, untuk Miftahul Rizki itu membacakan kesimpulan. Untuk Jaya Firmansyah itu membacakan pendahuluan, serta untuk Ricky itu membacakan saran. Mungkin untuk selanjutnya diserahkan ke kelompok saya. Pendahuluan, pentingnya peran alat penggiling padi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi beras di Indonesia, di mana saat ini masih banyak di pedesaan masih menggunakan alat penggiling padi yang belum optimal. Oleh karena itu, mesin untuk merancang pengerjaan yang lebih efektif dan memproses cepat kerja yang lebih baik dan optimal. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Quality Function Development, dimulai dari identifikasi kebutuhan petani dan penggunaan alat melalui survei dan wawancara, dan juga kuesioner di wilayah pediaman dan ladang petani. Kebutuhan konsumen diterjemahkan ke dalam kebutuhan teknis, lalu dianalisis menggunakan House of Quality. Hubungan antara kebutuhan konsumen dan teknis didapatkan dengan skala ordinal untuk menentukan prioritas aspek teknik dalam desain alat baru. Hasil dan pembahasan. Hasil survei menunjukkan dua kebutuhan utama konsumen, kerja cepat 3,63 dan hemat bahan bakar 3,60. Kebutuhan teknis dengan bobot tertinggi adalah efisiensi energi, yaitu 36,15, diikuti aspek produksi dan desain. Pengembangan alat mencakup desain ulang, pemilihan material, efisiensi waktu dan tenaga, serta penggunaan energi alternatif. Sistem lama hanya menggunakan penyosor sehingga proses tidak efisien. Solusinya adalah sistem giling 2 tahap, pengupas dan penyosor, dan penggerak diganti dari motor bensin ke motor listrik tenaga surya, menjadikan alat lebih hemat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama yaitu metode yang relevan dan sistematis. Jurnal ini menggunakan metode QFD secara sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan mengembangkan desain alat secara teknis. Yang kedua, berbasis kebutuhan konsumen. Penelitian ini berfokus pada kebutuhan aktual konsumen melalui survei langsung dan penyusunan House of Quality sehingga lebih adaptif dan konseptual. Yang ketiga, inovasi energi terbarukan. Penggunaan tenaga surya sebagai sumber alternatif menunjukkan upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menanggapi isu lingkungan. Nah, yang keempat yaitu solusi efisiensi operasional. Desain 2 tipe sistem, yaitu pengupas dan penyosok, mampu mengurangi waktu kerja dan meningkatkan kualitas hasil gilingan dibandingkan sistem 1 tipe. Untuk selanjutnya, itu kekurangan. Yang pertama, keterbatasan data kuantitatif. Jumlah responden serta data statistik hasil kuesioner tidak dijelaskan secara rinci, sehingga sulit mengevaluasi validitas dan reliabilitas hasil. Untuk yang kedua, kurangnya uji lapang dan eksperimen prototipe. Meskipun desain dikembangkan, tidak terdapat hasil uji performa alat prototipe yang diukur secara kuantitatif, misalnya kapasitas, efisiensi energi, dan waktu proses. Nah, yang ketiga yaitu visualisasi kurang lengkap. Gambar desain atau komponen mesin masih terbatas dan tidak disertai skema teknik atau spesifikasi ukuran dan yang detail. Nah, untuk yang keempat yaitu aspek ekonomi belum dikaji. Tidak dibahas secara mendalam mengenai analisis biaya investasi, pengembalian modal, dan biaya operasional alat. Untuk kesimpulannya yaitu kebutuhan utama
ada dua, yaitu kerja cepat dan efisiensi bahan bakar. Ada dua aspek teknik utama, yaitu energi dan juga produksi. Alat yang dikembangkan dari sistem tunggal menjadi ganda, yaitu pengupas dan penyosok untuk meningkatkan kualitas, dan energi penggerak itu menjadi tenaga surya agar lebih hemat. Ini dilakukan untuk efisiensi kerja dan keberlanjutan pada pangan. Terima kasih, bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, terkait saran dilanjut dari saya. Ada beberapa saran dari poin-poin penting yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Untuk saran yaitu yang pertama, perlu pengujian eksperimental prototype, di mana poinnya itu sebaiknya desain akhir diuji secara langsung di lapangan untuk memperoleh data empiris. Dan yang kedua itu, tambahkan data statistik survei. Untuk poinnya, cantumkan jumlah responden, metode sampling, serta analisis statistik, seperti uji validitas, terus ada reliabilitas untuk memperkuat klaim kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga itu, analisis ekonomi diperlukan. Contoh poinnya, sertakan perbandingan biaya antara mesin lama dan mesin baru, termasuk biaya penggunaan PLTS, agar dapat dinilai dari sisi keekonomian oleh para petani. Dan yang keempat itu, tingkatkan visualisasi desain. Untuk poinnya, gunakan CAD atau ilustrasi teknik lengkap dengan dimensi dan bahan agar pembaca bisa memahami rancangan secara utuh dan praktis. Mungkin itu saja penyampaian dari saya.